Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uli Maulana, NIM 19061023, Prodi Pendidikan Matematika. Saya akan mempresentasikan hasil laporan PLP1 atau Pengenalan Lapangan Persekolahan 1 yang bersekolahan mitra di SMP Negeri 1 Kempo. Langsung saja masuk ke bab pertama, yaitu visi misi SMP Negeri 1 Kempo. Visi SMP Negeri 1 Kempo yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang berprestasi, berakhlak, disiplin, yang mampu bersaing secara global. Misi SMP Negeri 1 Kempo yaitu melaksanakan peningkatan prestasi akademik dan non-akademik. Yang kedua, melaksanakan peningkatan UN mencapai rata-rata 7,5. 3. Melaksanakan pengembangan dokumen KTSP yang bertaraf nasional. 4. Mewujudkan pembelajaran berbasis ICT. 5. Mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan yang menguasai TIK. Yang keenam, mewujudkan fasilitas pembelajaran dan penilaian serta sarana prasarana nasional. Yang ketujuh, melaksanakan peningkatan supervisi, monitoring, dan dokumen pelaksanaan RKKS. Yang kedelapan, mewujudkan peningkatan dana dari wali murid dan alumni. Yang kesembilan, mewujudkan pengembangan tertib administrasi keuangan dan penggunaannya. Yang kesepuluh, melaksanakan peningkatan materi UAS bertaraf nasional. Yang kesebelas, mewujudkan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, dan menciptakan lingkungan tertib, aman, bersih, indah, dan rindang. Itu merupakan visi misi dari SMP Negeri 1 Kempo. SMP Negeri 1 memiliki struktur organisasi yang berupa komite, kepala sekolah, wakasek, guru. Itu untuk bab pertama mengenai visi misi sekolah mitra SMP Negeri 1 Kempo. Terus kita masuk ke bab kedua, yaitu kultur sekolah. SMP Negeri 1 Kempo memiliki kegiatan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu merupakan kultur sekolah. Sekarang kita masuk ke bab ketiga, yaitu kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kokurikuler merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar intrakurikuler, seperti kegiatan olimpiade, yang dimana jenis kegiatan atau deskripsinya yaitu jadwal yang dimana belum ditentukan secara normal atau tidak menentu. Yang kedua, pembinaan biasanya dilakukan oleh guru-guru mata pelajaran atau kegiatan olimpiade tersebut. Yang ketiga, pembina biasanya yang dilakukan oleh guru-guru yang bersangkutan. Yang keempat, siswa, yang dimana siswa yang terpilih oleh guru yang sesuai dengan kemampuan-kemampuannya tersebut. Ekstrakurikuler merupakan unsur yang memperdalam wawasan siswa, seperti kegiatan PMR, pramuka, kesenian, olahraga, dan lain sebagainya, yang dimana jenis kegiatan atau deskripsinya sama seperti kegiatan kokurikuler. Bukan hanya itu, SMP Negeri 1 Kempo juga memiliki prestasi-prestasi lainnya seperti berolahraga di tingkat provinsi dan kabupaten, pramuka, tari, dan masih banyak lainnya. Untuk kurikuler dan ekstrakurikuler, kita masuk ke bab keempat, yaitu peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib sekolah SMP Negeri 1. Peraturan tata tertib waktu belajar, yaitu jam pelajaran dimulai pukul 07.15. Siswa harus hadir 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai, yaitu pada pukul 07.00. Jam pulang siswa jam 12.20. Bagi murid yang kelas jadwal zuhur berjamaah, pelajaran diakhiri pukul 12.10. 1 jam pelajaran 40 menit. Dalam satu pekan, murid wajib mengikuti pelajaran sebanyak 40 jam mata pelajaran. Komisaris kelas menyiapkan alat-alat pelajaran dan kebersihan di kelas selama jam pelajaran berlangsung. Semua murid datang dan pulang sekolah melalui pintu masuk atau pintu depan halaman sekolah. Setiap murid yang akan meninggalkan pelajaran pada saat jam pelajaran berlangsung harus izin kepada guru mata pelajaran di kelas. Setiap murid yang tidak dapat hadir sekolah harus memberitahukan secara langsung atau tertulis kepada wali kelasnya masing-masing. Setiap murid yang tidak dapat hadir sekolah karena sakit lebih dari 3 hari
agar melampirkan surat keterangan sakit dan dari kedokteran. Selama jam berlangsung, murid harus berada dalam lingkungan halaman sekolah. Murid yang terlambat datang lebih dari 5 menit dapat masuk kelas setelah mendapatkan persetujuan dari guru BK atau guru piket. Bila ada pelajaran kosong, murid diwajibkan untuk membaca di perpustakaan atau belajar dengan media televisi edukasi. Selama jam istirahat, semua murid harus berada di luar kelas dalam halaman sekolah. Setiap murid diwajibkan sholat zuhur berjamaah sebelum pulang sekolah sesuai dengan jadwal yang ada. Setiap murid pada hari Senin wajib mengikuti upacara bendera merah putih. Aturan dalam berpakaian. Setiap murid wajib berpakaian seragam. Hari Senin dan Selasa berpakaian putih biru lengkap dengan dasi dan topi atau atribut lengkap. Baju dimasukkan dengan rapi. Hari Rabu dan Kamis baju batik dan celana atau rok putih. Hari Jumat dan Sabtu berpakaian pramuka. Pakaian olahraga hanya dipakai pada saat jam olahraga berlangsung. Setiap murid agar bersepatu selama di sekolah. Dianjurkan murid yang beragama Islam, pria bercelana panjang dan perempuan berjilbab. Kewajiban siswa atau murid, yaitu setiap murid wajib memelihara dan menjaga kebersihan, keindahan lingkungan sekolah dan kelasnya masing-masing. Setiap murid wajib mengikuti seluruh proses pembelajaran sesuai dengan jadwal pelajaran. Setiap murid wajib mematuhi peraturan atau tata tertib sekolah. Setiap murid wajib merawat dan memelihara peralatan kelas dan peralatan pelajaran di kelas. Setiap murid bila tidak dapat mengikuti pelajaran harus izin kepada wali kelas atau guru mata pelajaran atau menginformasikan kepada ketua kelas dengan melalui surat tertulis. Setiap murid harus dapat menjaga bunga atau taman di lingkungan kelasnya masing-masing. Setiap murid belum pulang meninggalkan kelas agar membersihkan kelas, menutup jendela dan pintu kelas. Setiap murid wajib taat kepada orang tua dan hormat kepada guru di sekolah maupun di luar sekolah. Setiap murid wajib membudayakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun. Bila murid pada jam pelajaran ada keperluan untuk meninggalkan sekolah harus izin kepada guru piket atau guru mata pelajaran. Bagi murid yang sakit tidak dapat mengikuti pelajaran lebih dari 3 hari harus ada surat keterangan dari dokter. Larangan murid atau siswa. Setiap murid dilarang terlambat datang sekolah dan pulang sebelum pelajaran berakhir. Setiap murid dilarang membawa HP atau handphone di dalam ruangan kelas. Setiap murid dilarang mengganggu ketentraman teman dan lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Setiap murid dilarang merokok, minum minuman keras dan menggunakan narkoba atau berbuat melanggar norma agama selama di sekolah maupun di luar sekolah. Setiap murid dilarang keluar masuk halaman sekolah dengan meloncat pagar. Setiap murid dilarang berkelahi dengan siapapun di sekolah maupun di luar sekolah. Setiap murid putra dilarang berambut gondrong dan berpenampilan brutal. Setiap murid dilarang mengganggu atau merusak kendaraan yang ada di lingkungan sekolah. Bagi murid perempuan dilarang berhias yang berlebihan, memakai perhiasan emas, lipstik, cat kuku, dan lain-lain sebagainya. Setiap murid dilarang bermain lempar-lempar batu dengan teman di sekolah. Yang didapatkan oleh siswa pelanggar hukum yaitu murid tidak masuk sekolah tanpa izin atau berita selama 3 hari dapat tegur tertulis. Selama 6 hari sekolah memanggil orang tua atau wali berkonsultasi. Selama 12 hari murid dapat dipindahkan atas permintaan orang tua atau wali murid. Lebih dari 12 hari sekolah memutuskan untuk dikeluarkan dari sekolah dengan tidak hormat. Setelah melakukan pelanggaran selama 1 tahun mencapai poin 100, sekolah berhak untuk memberikan sanksi dipecat sebagai murid SMP Negeri 1 Kempo. Itu untuk tata tertib dan aturan sekolah. Bab kelima yaitu kegiatan seremonial formal. Jenis kegiatan seremonial formal di sekolah SMP Negeri 1 yaitu upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin merupakan kegiatan wajib
yang harus dilaksanakan oleh seluruh sekolah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Kewajiban ini berdasarkan Permendikbud RI nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti atau PBP. Pada hari Senin tidak dilaksanakan secara normal atau tidak dilaksanakan sama sekali pada saat-saat sekarang karena adalah terkendala pandemi COVID-19. Sekarang kita masuk pada bab ke-6, yaitu praktek pembiasan dan kebiasaan positif, di mana praktek pembiasan positif di sekolah SMP Negeri 1 yaitu upaya praktis dalam pendidikan dan pembinaan anak. Hasil dari pembiasan yang dilakukan seorang pendidik adalah terciptanya suatu kebiasaan bagi anak didiknya. Pembiasan yang dilakukan sejak dini akan membawa kegemaran dan kebiasaan tersebut menjadi semacam kebiasaan, sehingga menjadi bagian tidak terpindahkan dari kepribadiannya. Adapun pembiasan di sekolah yaitu kegiatan rutin, kegiatan yang dilakukan secara reguler dan terus-menerus di sekolah. Kegiatan spontan, kegiatan yang dilakukan tanpa dibatasi oleh waktu, tempat, dan ruang. Kegiatan berprogram, kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kalender pendidikan atau jadwal yang telah ditetapkan. Kegiatan keteladanan, kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-hari yang dapat dijadikan contoh. Adapun kebiasaan-kebiasaan yang positif di sekolah SMP 1 Kempo yaitu memungut sampah dan membuang sampah pada tempatnya, menyapu kelas maupun halaman sekolah. Sampai di sini saja hasil laporan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.